Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Maria Liliana dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis bank yang ditutup atau dinyatakan pilot oleh pemerintah. Nah, bank yang ditutup atau dinyatakan pilot oleh pemerintah, salah satunya adalah Bank Global Internasional. Bank Global Internasional adalah salah satu bank swasta nasional yang dicabut izin usahanya oleh pemerintah Indonesia. Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, yaitu Bun Bunan Hutapea, mengungkapkan izin usaha Bank Global telah dicabut terhitung dari Kamis 13 Februari 2005. Berdasarkan penilaian BI, pencabutan izin usaha Bank Global Internasional ini diakibatkan pemegang saham dan pengurus bank tersebut tidak memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki kondisi banknya, seperti beberapa penyebabnya antara lain. Yang pertama, ada manipulasi laporan keuangan. Bank Global Internasional terbukti melakukan manipulasi pada data CAR yang seharusnya mencerminkan modal bank terhadap aset beresiko, di mana manipulasi ini juga melibatkan standar audit laporan keuangan yang seharusnya diawasi oleh kantor angkutan publik. Yang kedua, ada permodalan tidak memadai. Di sini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masalah permodalan, antara lain fraud berupa kepemilikan surat berharga dan penyaluran kredit fiktif yang menyebabkan pelanggaran ketentuan giro wajib minimum. Nah, yang ketiga ada krisis kepercayaan dan likuiditas, yang salah satunya praktik perbankan yang tidak sehat. Dan yang keempat ada kredit macet. Kemudian, langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mencegah ialah: pertama, ada penilaian kredit yang ketat, seperti melakukan risiko analisis, risiko kredit yang ketat, di mana bank harus mengevaluasi laporan keuangan peminjaman, riwayat kredit dengan teliti. Kemudian, kalau dari faktor eksternal, bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi suku bunga dan perubahan kebijakan moneter. Kemudian, menggunakan teknologi yang dapat membantu bank menilai risiko kredit secara akurat. Yang kedua, ada transparansi laporan keuangan, di mana Bank Global Internasional wajib menerapkan transparansi laporan keuangan seperti keterbukaan dan kemudahan akses informasi keuangan bank, termasuk aset, pendapatan, dan pengeluaran, seperti mengungkapkan secara rinci nilai aset, yang contohnya bank mengungkapkan bahwa 15% dari portofolio kreditnya adalah kredit macet yang lebih tinggi dari rata-rata industri, yang mengartikan kemudian investor dan regulator untuk menilai risiko yang lebih tinggi pada bank tersebut. Yang ketiga, ada peningkatan modal sesuai aturan, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan global. Contohnya penerbitan saham biasa, peningkatan penyisihan kerugian pinjaman. Yang keempat, ada manajemen risiko dan kepatuhan.
Ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan permasalahan di pasar internasional yang harus dilakukan dalam manajemen risiko. Nah, yang harus dilakukan dalam manajemen risiko ialah di slide selanjutnya. Yang pertama ada identifikasi risiko, di mana bank harus mampu mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dari kegiatan usaha mereka, termasuk risiko kredit, risiko operasional, kemudian risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan. Yang kedua ada pengendalian risiko, di mana bank harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengendalikan risiko seperti diversifikasi portofolio, penerapan teknologi untuk pemantauan kredit, dan peningkatan literasi keuangan nasabah. Yang ketiga ada pemantauan dan evaluasi. Manajemen risiko harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Yang keempat ada penerapan prosedur, di mana bank harus menerapkan prosedur dari sistem yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam hal transaksi keuangan, perlindungan data, dan pencegahan pencucian uang. Yang kelima ada pelaporan. Bank harus melaporkan kegiatan usaha mereka kepada otoritas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian di sini ada kebijakan yang harus diterapkan, yaitu yang pertama ada penguatan pengawasan oleh BI atau OJK. Di sini pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian terhadap bank-bank swasta. Yang kedua, ada reformasi tata kelola bank. Yang ketiga, ada sanksi tegas dan pelanggaran. Ini juga penting, seperti manajemen dan pemegang saham yang melanggar aturan harus ditindak hukum, termasuk pidana jika ditemukan unsur penipuan dan penggelapan dana. Kemudian yang keempat ada peran aktif LPS. Nah, LPS harus sigap dalam menangani bank gagal agar tidak menimbulkan kepanikan sistematik. Kemudian edukasi kepada masyarakat bahwa simpanan dijamin sampai batas tertentu. Kesimpulannya adalah penutupan bank global internasional adalah salah satu kegagalan sistematik yang dikarenakan manajemen buruk, penyimpanan dan pemberian kredit, lemahnya permodalan, dan melanggar prinsip. Kemudian pemerintah melalui BI, OJK, dan LPS harus meningkatkan sistem pengawasan, memperkuat peraturan perbankan, dan memastikan setiap bank memiliki manajemen risiko yang kuat. Nah, sekian pemaparan dari saya. Untuk perhatiannya, terima kasih.